Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syana Zahra dari Program Studi Desain Komunikasi Visual Institut Teknologi Sumatera Angkatan 2019 ingin mempresentasikan sebuah planner menjawab tugas atau studi kasus yang diberikan pada mata kuliah manajemen desain. Di sini saya mengambil fokus bidang pada Surface Pattern Design Studio. Dalam PowerPoint ini, saya akan menjelaskan persiapan yang akan saya lakukan dalam 3 bulan ke depan dengan modal yang diberikan berupa 10 juta rupiah beserta 1 tenaga ahli dan 2 tenaga non-ahli yang bersedia untuk tidak dibayar dalam 1 bulan pertama dengan ruangan 5 kali 10 meter persegi dengan bebas biaya sewa. Ini merupakan beberapa contoh dari surface pattern design yang saya buat sendiri di awal-awal saya masuk perkuliahan. Dalam surface pattern design, uh, sense of art kita itu sangat dibutuhkan. Dan berdasarkan pengalaman saya melalui Nirmana, mata kuliah Nirmana, sense of art kita itu sangat diasah sehingga lebih mudah untuk menentukan mana yang bagus, mana yang apik untuk dilihat. Cause each buds have their own time to bloom. Maksud dari quotes ini, setiap orang, setiap makhluk, setiap hal, setiap proses, dan setiap perjalanan itu punya waktunya masing-masing untuk bermekaran, untuk bisa berhasil, untuk bisa bertemu di titik yang membahagiakan. Dan ini adalah konten yang akan saya presentasikan pada kesempatan kali ini. Di bagian awal terdapat introduction yang berisi tentang informasi singkat tentang dunia surface pattern design. Kemudian di bagian kedua ada planner untuk bulan pertama yang saya sebut sebagai building foundation phase. Kemudian di bagian ketiga terdapat planner untuk bulan kedua yang saya sebut sebagai start walking phase. Dan yang terakhir adalah planner pada bulan ketiga, di mana saya menyebutnya sebagai strengthen the brand and spread the knowledge. Well, untuk pengenalan pertama, surface pattern design itu merupakan sebuah bidang dalam dunia kreatif yang berfokus pada perancangan pola-pola yang menggunakan elemen-elemen desain berupa bentuk, warna, garis, titik, dan dengan memperhatikan unsur-unsur dalam seni dan desain. Unsur-unsur dalam seni dan desain itu bisa berupa harmoni, kemudian keselarasan, dan balance atau keseimbangan. Nah, surface pattern design ini kebanyakan akan digunakan dalam kebutuhan cetak seperti pada kain atau kertas. Kalau kita lihat di sekeliling kita, mungkin di pakaian, di cover buku, di desain kemasan satu produk, atau bahkan spray, hordeng, dan lain sebagainya, kita sangat mudah menemui pola atau pattern atau motif-motif yang unik, dan setiap motif yang kita temui itu pasti ada desainer di baliknya. Dunia surface pattern design ini mungkin lebih masuk ke dalam dunia crafting, tapi karena untuk menciptakan sebuah pattern yang bagus, yang seamless pattern atau dengan pengulangan yang tak nampak, itu dibutuhkan kemampuan-kemampuan yang kita pelajari dalam dunia desain, dan itu sangat erat dengan dunia desain. Kita memasuki bulan pertama, yaitu building foundation.
Uh, pada bulan pertama ini, saya akan melakukan training pada 2 tenaga kerja non-terampil hingga mereka mencapai satu kompetensi tertentu dan siap untuk melakukan kerja. Dan hal kedua yang akan saya lakukan pada bulan pertama adalah menyiapkan segala peralatan dan menyusun interior pada studio dengan efektif dan efisien. Dengan ruangan 5x10 meter, bagaimana kita bisa memanfaatkan ruang tersebut sebagai tempat kerja atau workspace, kemudian sebagai tempat kebutuhan pribadi atau semacam tempat istirahat bagi tim yang bisa disebut rest area. Juga nantinya di ruangan yang 5x10 meter itu akan dibuat sebuah galeri yang akan memajang karya-karya kita nantinya. Kemudian, hal ketiga yang akan saya lakukan pada bulan pertama itu adalah membuat timeline program kerja dan membuat list stakeholder atau peluang-peluang kerjasama yang bisa kita bentuk. Kenapa penting untuk membuat timeline dari program kerja? Karena dengan adanya timeline program kerja, kita tuh dapat mengontrol dan melihat secara jelas progres yang kita alami, yang udah kita lewatin dalam satu proses seperti pengembangan studio atau perusahaan seperti ini. Jadi dengan timeline juga kita tahu target-target mana yang menjadi prioritas, mana yang bisa dikerjakan secara bersamaan dan sebagainya. Priority. Kemudian membuat list dari stakeholder dan peluang-peluang kerjasama. Maksudnya di sini adalah dalam surface pattern design, kami kebanyakan akan menggunakan sistem lisensi. Lisensi atau menjual pattern, dan di sini kita pasti akan bekerja sama dengan pihak-pihak yang membutuhkan desain seperti dunia teks, reteks, dan lain sebagainya, atau SIDU. Nah, di sini di bulan pertama adalah waktu yang tepat untuk mencari daftar-daftar stakeholder atau peluang-peluang kerjasama yang bisa kita tuju nantinya ketika kita sudah siap untuk untuk menawarkan produk. Kemudian hal terakhir adalah melakukan brainstorming dan riset pasar. Brainstorming di sini itu untuk memunculkan ide. Karena meskipun terlihat sepele, surface pattern design yang baik itu juga melalui tahap-tahap desain seperti seperti desain-desain yang lain. Jadi dia akan ada tahap brainstorming ide, sketching, dan lain sebagainya untuk bisa menghasilkan sebuah pattern yang bukan hanya indah tapi juga punya makna tertentu. Kemudian riset pasar ini adalah hal yang paling penting karena kita punya produk, kita butuh tahu kita kemana memasarkannya. Pasar itu menginginkan produk yang seperti apa dan lain sebagainya. Kemudian everything start from a tiny seed. Well, semua hal pasti dimulai dari hal-hal yang kecil. Bunga, tumbuhan pasti tumbuh dari biji yang kecil. Begitupun proses kita. Jadi kita harus terus semangat. Pada fase kedua ini, di bulan kedua ini, kita akan mulai melakukan hal-hal yang bisa dikatakan sebagai start walking phase, karena kita mulai melakukan kerjasama, meraih pasar, mulai memunculkan diri di pasaran. Nah, yang pertama itu kita membuat stock design, kemudian kita membuat portofolio, mencetak sampel, memulai produksi barang, pakai, dan persiapan display untuk galeri,
Kemudian kita juga akan mengajukan kontrak lisensi pada perusahaan atau pihak berkepentingan. Dan yang terakhir itu adalah memulai invasi pada marketplace kreatif. Pada fase pertama yaitu membuat stok desain, di sini dimaksudkan adalah ketika kita dalam dunia surface pattern design, ketika kita ingin mengajukan sebuah desain atau kontrak dengan pihak terkait, maka kita harus memiliki stok desain. Dan dalam satu tema, kita perlu memiliki beberapa variasi. Misal, dalam tema spring, maka dalam satu tema itu bisa terdapat 5-7 desain minimalnya. Dan itu membutuhkan stok atau tidak bisa dibuat secara spontan. Maka dari itu sangat penting untuk membuat stok desain. Dan ketika kita menandatangani kontrak lisensi dengan pihak terkait, maka karya tersebut otomatis akan digunakan oleh pihak tersebut, dan dalam jangka sekian kita tidak mungkin hanya mempromosikan atau menjual produk yang sama. Oleh karena itu, membutuhkan stok desain. Dan yang kedua adalah membuat portofolio. Ini adalah hal yang paling penting untuk mengajukan kontrak. Karena surface pattern design itu merupakan bidang yang bisa masuk ke crafting, jadi alangkah baiknya kita membuat portofolio yang juga sekaligus menyertakan sampel. Kebanyakan dari desainer pada bidang ini, mereka akan membuat portofolio dengan manual. Artinya mereka menyertakan desain berupa gambar, tapi mereka juga menyertakan kain printing dengan motif yang telah mereka buat. Dan itu bisa menjadi poin plus tertentu ketika kita mengajukan sebuah kontrak. Di fase keempat itu, kita akan memulai produksi barang pakai dan persiapan display galeri. Salah satu barang pakai yang paling mudah untuk dibuat adalah itu bantal, scarf, dan beberapa hal-hal yang sedang booming bergantung dengan hasil riset pasar yang sudah kita lakukan di bulan pertama. Dan di bulan kedua ini juga kita akan mulai mempersiapkan display pada galeri. Galeri yang kita buat di studio 5x10 meter itu. Kemudian pada tahap kelimanya, kita akan mulai mengajukan kontrak lisensi pada perusahaan atau pihak berkepentingan. Untuk bisa mendapatkan kontrak, kita mungkin butuh yang pertama kali kita butuhkan itu hanya sebenarnya keberanian untuk menghubungi. Meskipun mungkin kita tidak punya network yang bagus, selama kita punya mutu dan keberanian untuk mencoba, itu pasti akan selalu ditemukan jalan. Dan percobaan itu dikatakan percobaan jika sudah dilakukan berkali-kali, bukan hanya sekali. Kemudian di tahap ke-6 adalah memulai invasi pada marketplace kreatif. Pada zaman ini, banyak bermunculan marketplace pada bidang kreatif seperti Spoonflower, Etsy Shop, kemudian pattern design marketplace, dan lain sebagainya, yang mereka memang mengkhususkan produk-produknya berupa produk-produk digital atau produk-produk hasil kreativitas seperti desain tertentu atau surface pattern design ini. Beberapa marketplace yang besar dan sangat berpotensi itu adalah Spoonflower. Pada Spoonflower ini, mereka itu dalam websitenya sudah memang hanya menawarkan barang-barang custom dengan, jadi ketika kita punya sebuah pattern E, maka di Spoonflower ini dia langsung menawarkan pattern ini akan diterapkan pada produk apa.
entah itu spray bantal, scarf, atau lain-lain sebagainya. Dan kita tidak perlu melakukan mock-ups tersendiri, kemudian mengunggah foto produk kita, karena mereka sudah langsung otomatis menyiapkan sistem tersebut. Kemudian pada Surface Pattern Marketplace ini, biasanya yang dijual adalah produk mentahan berupa desain jadi yang belum diterapkan pada produk apapun, dan sistemnya itu bisa beli. Kalau kita beli, artinya kita sudah kehilangan hak 100% dari desain atau pattern desain yang kita punya. Dan kalau kita menggunakan sistem lisensi, maka pattern yang kita jual tadi tetap menjadi hak milik kita, namun pihak yang membeli atau yang melakukan kontrak memiliki hak untuk menerapkan pattern kita itu pada produk-produk mereka dalam jangka waktu yang telah disetujui di awal. Dan ketika kontrak habis, maka pihak tersebut sudah tidak berhak untuk menggunakannya, dan kita tidak kehilangan pattern kita. Kemudian di Etsy. Etsy Shop ini pada dasarnya adalah e-commerce yang berfokus menjual barang-barang craft atau handmade yang mereka tidak diproduksi secara massal dan dapat di-customize sesuai dengan pelanggannya. Nah, beberapa perusahaan yang berpotensi untuk dilakukan kerjasama itu adalah Sritex, Sidu atau Sinar Dunia, dan Pan Brothers Tbk. Nah, Sritex dan Pan Brothers Tbk ini merupakan pabrik atau perusahaan tekstil terbesar di Indonesia, di mana kalau di Sritex mereka juga menyediakan jasa printing dan lain sebagainya, yang itu memang mereka memproduksi kain secara massal. Kalau di Sidu ini lebih ke kebutuhan cetak dalam hal alat tulis dan lain sebagainya. Nah, pada tahap ketiga ini, atau pada bulan ketiga, yang akan dilakukan itu merupakan fase strengthen the brand and spread the knowledge. Maksudnya ini fase dimana kita mulai menguatkan nama yang kita miliki, nama atau membranding diri studio yang kita punya. Nah, pada bulan ketiga ini yang akan kami lakukan itu adalah membuka course berbayar bagi Surface Pattern Designer pemula untuk memulai perjalanannya. Maksudnya adalah ketika di bulan pertama kita sudah melakukan training pada tenaga yang non-ahli, dan katakanlah pada bulan ketiga ini mereka sudah memiliki kompetensi tertentu. Nah, di sini maka di bulan ketiga ini adalah bulan yang tepat untuk melakukan branding sekaligus penyebaran ilmu pengetahuan. Mengingat Surface Pattern Design di Indonesia itu nampak belum terlalu banyak diminati dan diketahui. Kemudian membuat pelatihan Surface Pattern Design terbuka secara gratis, yang ini merupakan salah satu bentuk branding kita. Seperti dalam Skillshare atau webinar tertentu yang memang free course itu merupakan awalan bagi course berbayar yang akan dilakukan selanjutnya. Dan yang terakhir itu, sebenarnya ini ada satu lagi, cuman ini ada double. Mohon maaf atas kesalahannya. Dan yang terakhir adalah membuka pameran atau open gallery. Di sana kita akan memamerkan produk-produk hasil desain kita yang diterapkan pada produk-produk pakai seperti busana, scarf, dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan gambaran kasar kemana uang 10 juta yang merupakan modal awal itu akan digunakan. 60% dari uang tersebut
kemungkinan besar akan digunakan untuk biaya produksi dan modal awal, dan 25% lainnya akan digunakan untuk maintenance dan menjaga keberlangsungan studio selama 3 bulan ke depan. Dan yang terakhir adalah 15% terakhir akan digunakan untuk membayar karyawan dan pengembangan sumber daya manusia. Diperkirakan pada bulan kedua dan ketiga, penghasilan sudah mulai stabil, sehingga kita sudah bisa mengembalikan modal awal dan merasakan keuntungannya. Ya, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan tentang studi kasus yang diberikan pada mata kuliah manajemen desain kali ini. Dan ini adalah sedikit quotes, bukan quotes, atau lebih tepatnya kalimat sederhana. A pretty flower was once a weak bud. Maksudnya, setiap hal hebat yang kita temui saat ini, mereka pun awalnya mungkin hanya butiran debu. Jadi tidak ada kata terlambat untuk berjuang, dan perjuangan itu disebut perjuangan ketika terus dilakukan, meskipun tujuan demi tujuan sudah tercapai. Sampai orang lain menemukan kita sebagai bunga yang indah. Saya Syana Zahra. Mohon maaf bila terjadi kesalahan selama mempresentasikan hasil studi kasus ini. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.